Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan mengurai tentang fonologi yang di dalamnya ada kajian tentang fonetik, ada kajian tentang fonemik. Apa maksud kedua istilah itu dalam ilmu linguistik? Mari kita simak pembahasannya. Fonologi secara etimologi terbentuk dari kata fon, artinya bunyi, logi, logos ya ilmu. Jadi ilmu tentang bunyi kalau secara bahasa. Kalau secara terminologi atau secara istilah adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Di awal tadi kita sebutkan ada dua pembahasan dalam fonologi, yaitu fonetik dan fonemik. Apa itu fonetik? Apa itu fonemik? Kita bisa lihat dari definisinya. Objek kajian dari fonologi adalah fonetik. Yang pertama, cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi pembeda makna atau tidak. Jadi mempelajari bunyi namun tidak melihat apakah bunyi itu ada maknanya atau tidak. Jadi lebih kepada bunyi bahasa yang keluar dari organ artikulatoris, jadi alat ucap suara. Kemudian kalau yang fonemik bisa kita lihat definisinya, cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Jadi bedanya kalau yang fonetik sama-sama mempelajari bunyi antara fonetik dan fonemik, cuma kalau yang fonetik tidak melihat apakah bunyi itu membedakan makna atau tidak. Nah, cuma lebih kepada tempat keluarnya, makharijul huruf ya kalau dalam ilmu tajwid, kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, kalau fonemik ini mempelajari bunyi, cuma dilihat dari fungsinya membedakan mana atau tidak bunyi itu. Nah, lebih realnya contohnya seperti ini. Misalnya bunyi i ini kalau kajian fonetik, bunyi i pada kata-kata intan, angin, batik. Dia ada kalanya di depan, ada kalanya di akhir seperti ini. Bunyi i-nya akan berbeda-beda. Bunyi i kalau yang intan itu i-nya i tipis sekali, i intan. Kalau angin, nah biasanya orang Indonesia mau mengucapkan angin itu jarang, tapi angin jadi i-nya seperti e. Batik, nah, ada kata i-nya seperti e juga, batik. Ada batik itu jarang terjadi. Bunyinya sama, cuma yang ingin dikaji adalah tempat keluarnya bunyi i itu. Atau kalau dalam bahasa Inggris misalnya bunyi up ya, bukan p. Kalau p itu dia sudah ada dua bunyi, p dan e kalau p. Tapi kalau orang linguistik mengatakannya ini bunyi up atau bunyi p. Kata bunyi up ini ada kalanya dia di depan, di tengah, atau di akhir. Yang ini nanti ada yang bersuara, beraspirasi, istilahnya meletup, ada yang tidak meletup. Misalnya pis, ada ph-nya, pis ada letupan. Kalau pis itu biasa. Tapi kalau map ini malah bunyi up-nya itu tertutup, terkatup, map. Nah, ini tentang ketidaksamaan. Jadi ilmu fonetik ini membicarakan tentang ketidaksamaan bunyi ini tanpa membedakan maknanya. Jadi lebih kepada suara bunyi ini keluar dari mana, bunyi i ini keluarnya dari mana, bunyi up ini keluarnya dari mana. Kadang p, kadang up, pis, spis, map. Nah, kalau yang fonemik baru dia bicara tentang bunyi, tapi bunyi ini membedakan makna. Misalnya bunyi up dan bunyi pada kata paru dan baru. Jadi biasanya ada istilah oposisi biner, digabungkan, dijajarkan antara up dan dalam kata paru dan baru. Adalah bunyi up dan ini adalah bunyi yang berbeda. Mengapa? Karena dia memiliki ketika dioposisikan, dijajarkan begini, maknanya beda. Yang satu paru, yang satu baru. Baru punya makna sendiri, yaitu tidak lama. Paru punya makna sendiri, yaitu salah satu organ tubuh. Itu jadi beda bunyi itu membedakan makna. Kalau di sini ini tidak, meskipun bunyinya itu berbeda-beda tempat keluarnya, namun dia tidak membahas tentang maknanya. Lebih kepada tempat keluarnya bunyi up ini atau bunyi i ini. Itu pembahasan fonetik dan fonemik, bedanya di situ. Kita lanjutkan. Kemudian menurut
mana tadi? Menurut proses terjadinya bunyi bahasa itu dibedakan menjadi 3 jenis. Tahu ilmu fonetik, ada fonetik artikulatoris, fonetik akustis, ada fonetik auditoris. Mempelajari yang artikulatoris mempelajari bagaimana mekanisme alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi itu diklasifikasikan. Ya, ini makhorijul hurufnya, ini tempat keluarnya. Kemudian jadikan modelnya dari artikulatoris, dari ketika keluar dari mulut, kemudian bunyi itu ada bidang perantaranya, yaitu gelombang-gelombangnya, itu namanya fonetik akustis. Kalau yang auditoris yang kembali kepada pendengarnya, pendengar dari bunyi yang dituturkan. Fonetik akustik itu mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam. Bunyi-bunyi diselidiki frekuensi getarannya, amplitudenya, intensitasnya, dan timber getarnya itu. Jadi lebih kepada ilmu fisika, ini interdisipliner antara linguistik dan fisika. Kalau yang auditoris ini tentang neurologi, nanti mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Jadi di sini bicara tentang mulutnya, bunyi yang keluar dari mulut. Di sini berbicara bagaimana bunyi dihantarkan dengan gelombang-gelombang. Yang auditoris bagaimana bunyi itu sampai di telinga kita, penerimaannya bagaimana. Yang paling berurusan dengan dunia linguistik, khususnya linguistik umum yang kita pelajari, adalah fonetik artikulatoris ini. Sebab berkenaan dengan masalah bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan atau diucapkan manusia. Ini fokus kita pada fonetik artikulatoris. Mungkin ya di sini ada gambarannya bagian cabang fonetik. Jadi fonetik artikulatoris ada di penutur, kemudian fonetik akustik itu ada di getaran suaranya. Ini bagaimana getaran suara itu sampai masuk ke telinga, ada yang suaranya rendah, ada yang suaranya tinggi, dan seterusnya. Auditoris itu untuk yang pendengarnya, untuk sebagian besar termasuk kajian neurologi, ilmu tentang saraf juga masuk situ. Jadi kalau yang artikulatoris untuk sebagian besar termasuk linguistik. Jadi yang tengah-tengah ini untuk fisika, antara linguistik dan fisika, ilmu interdisipliner antara linguistik dan fisika. Kajian kita pada fonetik artikulatoris ini. Ketika kita nanti membicarakan, ada kelas khususnya tentang fonetik and phonology atau fonetik and phonemic. Itu nanti akan kita bahas di semester berikutnya, materi mata kuliah khusus tentang itu. Tapi bahasanya tentang fonetik artikulatoris saja. Baik, kita lanjutkan. Karena bicara tentang fonetik artikulatoris, biasanya kita punya IPA tahun 1886. Ini disusun the IPA ya, the International Phonetic Alphabet. Nah, ini alfabet internasional, mulai dari yang konsonannya, yang vokalnya. Jadi kalau di sini yang bagian sini istilahnya disebut dengan cara artikulasinya. Kalau yang di sini tempat keluarnya bunyi, tempat artikulasinya. Misalnya bilabial, contohnya bilabial ini karena labial ini dua, mungkin bisa dilihat di buku Abdul Khairnya itu. Bilabial artinya dua bibir, karena tempat keluarnya bunyi ini dengan menggunakan alat ucap artikulator dua bibir, up dan up. Nah, konsonan ini ya, masuknya konsonan. Kemudian plosif ini artinya dihambatkan. Cara artikulasinya adalah diplosifkan, dihambatkan. Up begitu, bukan PB. Kalau PB itu dia sudah ada dua bunyi yang keluar dari up dan E. P dan E, P, B. Tapi kalau orang linguistik mengatakan ini namanya bunyi up, bukan bunyi P, tapi bunyi up, karena disambatkan plosif. Atau yang ini bilabil juga sama-sama M ini digunakan dua huruf, dua bibir ya, bilabial, dari dua bibir. Kemudian caranya dinasalkan itu nasal itu artinya sengaud, ada bantuan dari hidung. Mungkin bisa kalian coba. Tempat artikulatorinya adalah dua bibir, nah, karena bibir atas dan bibir bawah itu harus sama-sama mengatup. Dinasalkan, artinya didengungkan.
begitu juga kalau ini dental and alveolar. Dental itu gigi dan ujung lidah, dental and alveolar. Nah ini contohnya saja. Ini nanti akan kalian bahas secara rinci di selama 1 semester Phonetic and Phonology, English Phonetic and Phonology, ada materinya khusus. Kalau yang bahasa Indonesia, nah ini contohnya, istilahnya ini di halaman 100 ya kalau tidak salah, di buku Abdul Khair. Tempat artikulasinya, tempat artikulasi bilabial, ada yang cara artikulasinya dihambatkan, atau labio dental. Labio itu kan bibir, dental gigi, antara bibir dan gigi, digeserkan bibir dan gigi tapi digeserkan, frikatif namanya. Atau yang ini ya, ini apikudental, digeserkan. Ini lamino alveolar. Ini istilah ini ada di buku. Baik, ini tentang konsonan dalam bahasa Indonesia. Yang ada tanda tanya di sini namanya glotal istilahnya. Dia dihambatkan, biasanya bunyi koma ya, koma di sini. Tidak font itu font tanda tanya begini. Faringal itu di antara tenggorokan, tenggorokan digeser, disengau. Dorsovelar ini bacanya atau ini lamino alveolar, digetarkan, antara langit-langit dan lidah, digetarkan. Nah, itu cara membaca tabel ini. Tempat artikulasinya di sini, kemudian cara mengartikulasikan, ada yang dihambat, ada yang digeser, ada yang dipadukan. Ini begitu. Ini pembahasan tentang fonetiknya. Kemudian fonemik. Apa itu fonemik? Sudah dibahas di awal tadi, yaitu ilmu bahasa yang membahas tentang apakah sebuah bunyi merupakan pembeda makna atau tidak. Fonemik berbeda dengan fonetik yang hanya membahas bunyi tanpa mempertimbangkan bunyi sebagai pembeda makna atau tidak. Ini identifikasi fonem, cara mengidentifikasikannya harus dengan, tadi sudah dijelaskan juga di uraian di awal tentang oposisi biner istilahnya, dijodoh-jodohkan raba ini kan artinya untuk menunjukkan bahwa fonem L dan R ini adalah huruf L dan R ini merupakan dua fonem yang karena dikatakan fonem yang berbeda karena maknanya berbeda. Begitu. Nah, kita bisa lihat di sini tentang alofon. Apa itu alofon? Alofon adalah bunyi yang merupakan realisasi dari sebuah fonem. Jadi ada kalanya fonemnya itu sama, namun realisasinya dalam bunyi itu nanti akan berbeda. Contoh di awal tadi seperti pace, map, itu beda-beda. Identitas alofon hanya berlaku pada suatu bahasa tertentu, seperti bunyinya t dan t. Dalam bahasa Inggris merupakan alofon dari fonem t. Tapi dalam bahasa Mandarin t dan t itu merupakan dua fonem yang berbeda. Contohnya saja begini. Pembagian alofon ada yang modelnya distribusi komplementer, yaitu tempatnya tidak bisa dipertukarkan. Meskipun dipertukarkan juga tidak akan menimbulkan perbedaan makna. Distribusi ini bersifat tetap pada lingkungan tertentu, maksudnya pada posisi tertentu. Seperti fonem up dalam bahasa Inggris mempunyai 3 alofon yang beraspirasi. Contohnya tadi pace, ada aspirasi, ini letupan. Yang tidak beraspirasi space biasa, atau makan yang tidak diletupkan. Contohnya map, tidak diletupkan. Contohnya map, ditahan ya. Jadi fonemnya sama, cuma cara keluar dari artikulasi kita berbeda, itu makanya disebut dengan alofon. Atau yang distribusi bebas, misalnya alofon yang boleh digunakan tanpa persyaratan bunyi tertentu seperti alofon o dan o. Ini dari fonem o namanya. Jadi bisa digunakan pada kata tokoh, o-nya terbuka begini, dan toko, o-nya tertutup. Ini kan beda. Kalau fonemnya satu, fonem o, cuma alofonnya ada yang o, ada yang o. Jadi kalau mungkin di
gambarkan ini fonem, lambang fonem biasanya pakai garis miring seperti ini. Kalau allophone bunyinya langsung modelnya begini, ada yang beraspirasi, ada yang tidak beraspirasi, ada yang tidak diletupkan. Atau kalau yang O ini fonemnya O, nanti allophone-nya ada yang O tertutup gini, ada yang O terbuka tokoh. Nah, begitu tentang allophone. Klasifikasi fonem tentu ada. Fonem itu nanti ada yang fonem segmental dan fonem suprasegmental. Kalau fonem segmental tadi sudah dijelaskan, ada yang segmen yang bisa tersegmentasikan di tabel-tabel tadi, ada yang konsonan, ada yang vokal, itu namanya segmental. Kalau yang suprasegmental itu yang tidak istilahnya non segmental, adalah fonem yang berubah unsur suprasegmental. Fonem yang berubah unsur suprasegmental tidak bisa disegmentasikan, gampangnya seperti itu. Contoh fonem suprasegmental ini yang sering terjadi. Fonem suprasegmental itu modelnya ada bisa berupa tekanan atau stres, bisa berupa durasi atau lama tuturannya, ada berupa nada atau pitch ya. Durasi ini length, biasanya ini istilahnya pitch, nada, yang semuanya ini bersifat fungsional, dapat merubah makna. Maksudnya fungsional ini dapat merubah makna. Contoh dalam suprasegmental yang berupa stres, kalau fonemnya ya kalau dituliskan ya seperti ini, makanya dikatakan suprasegmental, dia tidak terlihat. Nah, tetapi dia muncul dalam tuturan. Misalnya greenhouse, ketika ditekan kata yang awal itu maknanya kompon atau kata majemuk, rumah kaca, greenhouse. Tapi kalau ditekan yang akhir, yang ditekan yang headnya, bukan modifiernya, headnya greenhouse, itu artinya ya rumah hijau saja, frase nominal modelnya. Nah, jadi stres dalam bahasa Inggris ini bisa mengubah makna. Stres itu masuk dalam tekanan, masuk dalam fonem suprasegmental. Atau durasi length, panjang ya. Dalam bahasa Arab misalnya yang kita sering dapatkan, kalau mat itu sangat membedakan makna sekali. Misalnya qola, lanya pendek. Dia berkata ini untuk orang ketiga tunggal, singular dan maskulin. Tapi kalau lanya yang panjang, qola, dia berkata tapi orang ketiga dual, namanya tasniyah, dua, yang dia berkata dua orang laki-laki. Itu contohnya suprasegmentalnya dengan durasi. Bahasa Arab juga yang dengan stres ada, misalnya faroha artinya senang, tapi kalau farroha distreskan, rohnya ditekan. Farroha itu artinya menyenangkan, membahagiakan. Farroha Muhammad abahu, Muhammad membahagiakan bapaknya. Contoh juga ada juga suprasegmental dengan nada. Ini dulu pernah saya bahas tentang bahasa nada, biasanya bahasa Cina, bahasa Korea. Ma artinya ibu, tapi kalau ma-nya di atas di akhir, ma artinya kata. Ini contoh nada yang bermain peran di sini untuk mengubah makna. Itu disebut dengan kajian fonem suprasegmental. Dalam bahasa Indonesia, unsur suprasegmental itu tampaknya tidak bersifat fonemis juga maupun morfemis, namun intonasi mempunyai peran pada tingkat sintaksis. Nah, contohnya seperti ini. Masuk itu artinya datar. Kamu masuk, itu datar. Kalau kamu masuk, keras ya, intonasinya keras. Kamu masuk, nah itu artinya marah. Tapi kalau intonasinya naik turun, kamu masuk, nah itu kan tanda tanya, interrogatif. Nah, ini lebih kepada sintaksis. Kalau bahasa Inggris, bahasa Arab itu ya dia bisa ke morfemis kata, atau ke fonemis ini, artinya bunyi. Oke. Kita lihat selanjutnya grafem. Grafem ini adalah sistem pelambangan bunyi ya, atau kita kenal dengan huruf. Kalau di sini saya contohkan bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris itu fonem dan grafem itu sangat berbeda. Grafemnya atau letternya itu ada 26, tapi fonemnya itu nanti ketika dituturkan bisa sampai 44 unique sounds unique, 44 unique sounds. Kalau letternya, hurufnya, grafemnya hanya 26, mulai dari A, B, C, D sampai
XYZ. Tapi kalau ketika dituturkan ada 44. Nah, nanti bisa kita lihat di sini contoh-contohnya. Soundnya ya bunyi tapi nanti grafemnya bisa seperti ini. Banyak sekali. Buk, bebel, dead, millet. Ada 44 ya. 39 44 nih suaranya. Ada 44 suara. Grafemnya seperti ini. Contoh-contohnya. Tapi suaranya itu ada 44. Ini kalau ini bicara tentang fonetik, biasanya kalau dalam kamus Inggris yang lengkap itu Oxford atau Cambridge pasti ada lambang-lambang fonetis, artinya cara mengucapkannya selain tulisan grafemnya, tulisan letternya ya. Nanti ada juga cara mengucapkannya. Ini dia menggunakan ini rumusan grafemnya ya, bahasa Inggris ini. Nanti kalian bisa cek nih cara mengucapkannya. Nah, jadi lebih sulit lagi. Emang yang kita tahu kalau letter Latin itu hanya ada 26. Tapi kalau sudah masuk bidang bunyi, ilmu bunyi itu sudah sampai sound, suara dalam bahasa Inggris itu ada 44. Ya baik, mungkin itu uraian singkat dari saya tentang pembahasan fonetik dan fonemik atau fonetik dan fonologi. Nanti ada dua istilah ya. Kalau orang Amerika biasanya menggunakan fonetik dan fonemik. Tapi kalau Eropa biasanya fonetik and phonology. Itu istilahnya begitu. Baik, itu demikian kurang lebihnya. Mohon maaf, bisa kita pelajari lagi bukunya Abdul Khair untuk lebih lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.